Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini kalian masih ingat gak posisi akuarium di bagian sini diisi oleh 2 ekor lohan cencu yang udah gua upload beberapa hari yang lalu ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini guys. Kepalanya turun, jenongnya turun ya, padahal kemarin ini jenongnya udah naik nih guys. Nah, kenapa tiba-tiba bisa turun? Jadi salah satu penyebabnya adalah faktor makanan guys. Kalau dibilang stres karena tempatnya standar, nggak ada perubahan. Airnya pun juga air yang lama. Terus ada satu bukti nih guys, kalau misalkan makanannya kurang cocok yang dapat menimbulkan jenongnya itu bisa kempes. Nah, ini buktinya guys. Nah, ini pelet pecah-pecahan yang nggak kemakan nih guys. Yang kayak gini-gini nih. Oh ya, ini pecahan pelet nih guys yang nggak kemakan. Kalau kotoran kan dia agak gelap warnanya. Kalau yang agak terang-terang gini nih, itu makanan yang nggak kemakan guys, peletnya. Nah, ini jadi dia faktor utama dari jenongnya kempes adalah karena dia peletnya nggak cocok. Jadi begini guys, kalau lohan tiba-tiba kualitasnya menurun, kayak misalkan warnanya agak gelap, terus jenongnya kempes, itu salah satu penyebabnya adalah stres ya. Stres antara nggak suka sama situasi tempatnya atau nggak nyaman ya, nggak nyaman sama kondisi akuarium, atau nggak nyaman sama pelet. Nah, pelet ini banyak yang menimbulkan efek macam-macam guys. Contohnya kalau misalkan dia peletnya kebanyakan karopil ya kan, terus karopil yang nggak sesuai, alias kalian ngeracik sendiri terus karopilnya nggak tahu ukurannya berapa, nah itu bisa mengakibatkan lohan kalian menghitam karena kebanyakan karopil ya. Lalu untuk kebanyakan protein itu juga bisa menimbulkan jenong lohan bisa berkurang juga, terus warnanya juga semakin menghitam. Itu salah satu penyebabnya juga guys. Nah, gimana sih bang buat perawatan hariannya? Kalau gue sih ya guys, untuk perawatannya kasih makan di mix guys antara pelet sama pakan protein. Kalau burayak kayak gini kan masih di size 45 sentian. Ini kemarin sencu 56 sentian ya. 56 sentian. Dia ngasih makannya gue untuk pakan proteinnya itu kasih makan cacing sutra guys. Ya, karena mulutnya masih kecil begini, gue belum berani ngasih makan udang, jadi ngasih makannya cacing sutra. Nah, untuk pelet gue cuman mengambil bagian warnanya aja. Jadi selama ini guys, kalau kalian mau tahu, pelet itu yang diambil cuman buat naikin warna aja guys, ngestrongin warna. Meskipun ya semua balik lagi ke genetiknya, tapi pelet cuma bisa ngebantu buat naikin warna aja. Kalau jenong kan balik lagi ke genetik guys. Ya kalian pikir aja kalau misalkan ada orang jualan serbuk jenong yang ampuh 1000% atau 100% buat naikin jenong. Nah, kalau misalkan genetik ikannya jenongnya nggak ada atau genetik lohannya jenongnya kecil, mau gimana? Jadi balik lagi guys, sebenarnya perihal ini dari genetik gitu. Nah, jadi gue kasih tahu kalau misalkan pelet itu cuma ngebantu naikin warna aja ya. Nah, untuk naikin kualitas kepala atau body, nah itu dari makan protein guys. Misal ya kan, kalian punya lohan genetik kepalanya udah mulai besar gitu ya, dudukan kepalanya ada. Nah, kalian ngepusnya pakai pakan protein guys, supaya dia naiknya itu lumayan gitu. Karena kan lohan itu kalau misalkan dari saya segini jenongnya paling baru nongol gitu ya,
dudukan doang. Nah, cara ngebesarinnya itu dia sekalian gedein badan, guys. Jadi semakin gede badannya, semakin panjang, kepalanya semakin naik. Beda kayak lawan SRD. Kalau SRD kan udah kelihatan jenong buat gitu ya. Misalkan seukuran segini tuh udah kelihatan banget buletannya gitu ya. Nah, itu kenapa bisa beda gitu ya. Kalau lohan SRD ukuran segini udah jenong, kalau lohan Chenchu Kampa ukuran segini masih dudukan doang. Nah, itu perbedaannya gimana? Nanti gue bakal bahas ya guys ya. Nah, balik lagi nih guys. Untuk kalian yang belum tahu ya penyebab dari pelet yang nggak cocok, makanan nggak cocok itu, yang pertama, lohan kalian bisa barefoot loh guys. Barefoot itu adalah penyakit yang dinamakan berak putih. Jadi dia kotorannya putih gitu, tainya panjang, kotorannya panjang gitu ya, berak putih. Nah, itu berbahaya guys. Kalau kalian mau tahu ya, barefoot ini bisa menimbulkan lohan kalian berumur pendek alias fatal, gampang mati. Nah, ini kalian harus tahu nih. Kalau kalian sampai bener-bener peletnya nggak cocok, kalian jangan langsung paksain terus, jangan ya. Karena kalau udah barefoot itu umur lohan itu pendek guys. Jadi amit-amit ya. Kalau misalkan kalian udah melihat nih kualitas ikan kalian kok menurun ya, kalian lihat dari bawahnya dulu nih. Ini ada pelet yang nggak kemakan nggak? Nah, kalau misalkan peletnya nggak kemakan, berarti dia nggak cocok sama peletnya. Tetapi kalau misalkan dia stres, geradagan gitu ya, geradagan, suka ngumpet-ngumpet atau nabrak-nabrak gitu, nah itu dia stres karena takut gitu guys, cara ngebedainnya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian balikin lagi settingan ke awal. Jadi sebelumnya ini kasih makan lapa, ya udah kalian balikin lagi settingannya, jangan kalian terusin ya. Karena kalau kalian terusin makanan yang nggak cocok, ini lohan bisa barefoot yang pertama. Yang kedua, kualitas ikannya menurun. Contoh, kalian apabila beli ikan yang udah jadi, kepalanya juga udah naik, tiba-tiba bisa turun kualitas kepalanya, terus mentalnya juga ngedrop ya. Tuh kayak gini nih contoh, dudukan kepalanya menurun, kempes. Oke, jadi seperti ini pembahasan dari gua. Semoga bisa bermanfaat penjelasan dari gua ya, bisa ada hikmah tersendiri buat kalian ya. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar ikan lohan, kalian bisa komentar aja di bawah, nanti gua bikinin video selanjutnya seperti ini. Oke, gue Jimmy Saputra pamit undur diri. Kalau ada kesalahan tolong dimaafin ya guys. See you next time, bye bye. Terima kasih.